relawan-relawan yang tidak digaji, tidak dikasih duit. Mereka lillahi ta'ala, anak-anak muda yang luar biasa. Dari mana mereka? Biker subuhan. Baru sulit untuk istiqomah dalam hijrah kalau tidak bergabung dengan komunitas. Bingung mau bergabung dengan komunitas apa? Sekarang di sebelah kanan kiri saya komunitas biker subuhan. Kegiatannya jelas, hobinya jelas, arahnya jelas. Mari bergabung dengan biker subuhan. Yang sudah bergabung mudah-mudahan istiqomah. Yang belum bergabung segera bergabung dengan biker subuhan. Insya Allah akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ngaji fikih, kita ngaji tafsir, ngaji hadis bersama para asatidz yang luar biasa. Ingat, man syadza syadza finnar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah masuk ke dalam neraka. Fitnah akhir zaman luar biasa. Mari jaga istiqomah dengan berjamaah. Setelah hijrah, itu kan kadang pakai pedang lagi, untuk apa itu? Kan kena jorok, kena hujan. Dengan itu tempatkan lafaz itu menjadi diri. Itu aku, kata Allah. Jadi harus begitu. Jadi kalau udah duduk di situ, ya Allah, selamatlah kita dunia akhirat. Tapi pahami, Pak. Iya kan? Iya. Kalau andai kata kita kan yang sakit pada saat sakit itu yang sakit jasad. Nah itu dia. Ya enggak apa-apa. Ya begitu faktanya kan Pak. Iya. Selamanya ini demam, berarti yang demam Tuhan gitu. Iya kan? Atau Muhammadnya begitu. Dia begini Pak, inilah membuktikan bahwa kita masih dominan Pak, dominan keakuan itu. Kalau enggak dominan, kan ada Nabi Allah Ayub kan busuk semua badannya kan. Doanya sama Allah kan hanya, ya Allah jangan sampai lidahku pun busuk, aku nanti tak bisa menyebut asma-Mu. Kan itu doa dia. Nggak dirasakan dia kan rusak itu, karena dia menganggap, melihat bukan itu dirinya. Jadi artinya kalau sudah menyatu itu nggak ada. Ya. Ya begitulah Pak. Ya kan, rasio Bapak terus main itu kan. Aku takut yang lain-lain nanti. Ya pelan maksudku kita naik sama, turun sama dulu ya. Nah, tapi kalau ada kayak gitu Pak, itu modelnya pas kita musyawarah berdua. Ya, itu makanya sering saya bilang sama jemaah di rumah. Tega kaliannya, dalam 1 minggu kalian tinggalkan aku. Maksud saya dapat kaji kayak gini Pak, dipahami, diamalkan. Itu nanti Pak, ilmu ini ilmu hidup. Ada sesuatu yang Bapak temukan gitu loh. Satu contoh Pak, ini pengalaman saya ya Pak ya. Tapi kalau belum bisa jangan dipahami ya. Kata kalimat itu begini Pak, kau harus jadi Allah kalau mau ketemu Allah. Gitu Bapak ajar kalimatnya. Ini kan kalau didiamin kan bahaya ini kan. Tentu pengalaman spiritual ini carilah guru. Siapa guru kita? Diskusi, bukan apa-apa, enggak kok. Zaman sekarang enak kok, enggak perlu jumpai guru, telepon aja. Santai jenis ada pula begini kejadian, kira-kira begitu, selesai. Nah, kenapa? Sama kita mengaji begini, tapi ada yang ini sudah naik, ya kan? Ada yang tetap di situ aja dia, nggak sama itu, nah, beda. Kira-kira begitu. Ya Pak ya, jadi kita naik sama aja nanti. Apa mau tanya? Karena definisinya nggak nanya, hanya 2 kemungkinan. Paham, 1, yang kedua sama sekali nggak paham. Sehingga nggak ada bahan yang mau ditanya. Silakan. Supaya jangan kita berasal itu kan kan ada
Nabinya itu. Nah itu pada selawat itu kan Muhammad dan Ibrahim. Oh. Begini dia, ini panjang ini penjelasannya. Karena ma awalu khalaqallahu qabla al-asya. Kan ditanya Jabir, ya Muhammad yang di Mekah ini, apa yang mula-mula diciptakan Allah? Maka jawab Nabi Muhammad, nur nabiyuka. Nabi Muhammad pun menjawab, nur nabiyuka, nur nabimu. Nah, jadi begini ceritanya. Allah mau dikenal, diciptakanlah namanya Allah. Terus Allah mau dikenal, diciptakannya lah nur Muhammad. Nabi Muhammad di Makkah belum ada, ya kan? Belum ada nur Muhammad. Bahkan dikatakan Nabi lagi dalam sebuah hadis, ana minallah, saya dari Allah, kata Nabi. Nur tadi ya, ana minallah wal mu'minina minni, dan orang-orang mukmin itu berasal dari nurku. Sudah. Singkat cerita Pak, lahirlah Nabi sebelum Adam. Nur Muhammad kan sudah ada, Adam, Idris, sampai kepada Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir 25. Sudah. Di dalam batin Muhammad bin Abdullah tetap nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ke Adam, Nur Muhammad juga di diri dia sampai kepada Nabi. Bapak bilang tadi dalam sholat ada Nabi Ibrahim. Nah, maaf, meninggallah Nabi Muhammad di Madinah, itu sekarang kuburannya, kan begitu? Kemana pergi Nur Muhammad itu Pak? Kemana pergi Nur Muhammad itu? Dia masuklah ke hati orang-orang mukmin yang mengenal dia. Paham Bapak maksudnya itu? Berarti di dalam Nabi Ibrahim pun Nur Muhammad juga. Kita juga semua gitu. Iya. Bagi yang mengenal dia. Tapi kan udah tinggi kali nih. Kita ke dasar dulu balik ya. Kayak tadi ada satu paket tadi. Iya. Ya kita ke dasar dulu. Ya, bisa nggak kita sekarang ini merasakan kita nih nggak ada, yang ada nih dia gitu loh. Itu aja dulu. Ya kan? Nah, yang ada nih dia. Oh, gitu dia. Itu saja dulu Pak. Nggak usah dulu sampai ke situ. Nah, karena ada cerita khusus itu nanti dia cara penyampaiannya. Namun yang jelas dikatakan Rasulullah, binasalah hidup seseorang, ya, walaupun dia hidup ribuan tahun, tapi hidupnya akan sia-sia kalau dia tidak mengenal Allah. Sia-sia hidupnya. Seberapa banyak pun amalnya tidak digubris oleh Allah. Ya, ingatlah kisah Bal'am itu. Ya, kemudian kaitkan nanti dalam surah Al-Isra ayat 72 itu. Man kana hajihi a'ma fa wal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia tak mengenal aku, maka di akhirat pun dia tidak akan kenal aku, dan dia adalah orang yang tersesat. Ya, yang kunilai kepada hamba itu adalah hatinya. Bukan hartanya, bukan jabatannya, tapi hatinya. Tentu hati yang dimaksud itu hati yang ma'rifah kepada Allah, yang mengenal Allah. Ya, awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Nah, kita kadang-kadang Pak, kita kaitkan dengan kaji kita tadi Pak Fajar, kita seringlah bilang, yuk serahkan diri sama Allah. Sekarang bagaimana memahami itu Pak? Minta izin Pak Ampal, bagaimana lagi kita memahaminya? Kaji tadi kita udah nggak ada, yang ada dia. Terus kalimat selamanya ini serahkan diri sama Allah. Yang mana Ya, kan gitu dia kan, serahkan diri pada Allah. Diri yang mana mau diserahkan?
Atau bagaimana sebenarnya memahami penyerahan diri itu? Ya kan? Karena arti agama juga berserah diri. Nah, berserah diri kalau kita memahami secara syariat, ada diri kita ada, serahkan. Kan gitu kan? Nah, sekarang kita nggak ada. Jadi serahkan diri itu memahaminya secara hakikat, ya, serahkan diri artinya apa? Kita tak ada, yang ada Allah. Itulah serah diri. Kita nggak ada, yang ada Dia semata. Itulah makna berserah diri sama Allah. Maka untuk bisa berserah diri sama Allah harus mengenal Allah. Nah, saya pikir nggak ada yang aneh dalam kaji ini. Kan nggak ada yang aneh kan? Menurut saya. Nah, tapi jujur saya sampaikan, Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, pahami inti dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia mengenal Tuhannya. Ya, barang siapa mengenal Tuhannya, binasa dirinya. Ya, dari sini dapatlah kita memahami bahwa Allah yang ada, kita tidak ada. Ya, sudah saya jelaskan itu tadi. Karena saya nggak berani banyak-banyak ngasih materi, Pak. Jadi kesimpulannya begini, paham yang kita dapat, ya maaf Pak, supaya jangan salah kita, paham yang kita dapat dari majelis malam hari ini, itulah hakikat mursyid. Itu mursyid itu Pak. Kalau mursyid kan secara syariat ada guru kita gitu ya, itu tetap syariat. Tapi ilmu yang Bapak pahami itulah mursyid. Itulah hakikat mursyid. Nah, kalau begitu yang memahami itu mursyid. Kalau begitu mursyid yang hakiki itu siapa? Nah, balik ke situ dia. Makanya asik ngaji ini. Kalaupun kita buka bab yang lain, keterkaitannya di situ. Kembali. Makanya ini saya katakan tadi dasar pokok. Ini pokok dan biasanya memang harus diulang dulu untuk mengingatkan seperti itu. Iya. Ingat Pak, syariat tanpa hakikat batal. Ya. Kalaupun nanti pada akhirnya kita udah mahir di hakikat, tapi syariat jangan tinggal. Nggak boleh. Itu etikanya. Syariat tanpa hakikat batal, hakikat tanpa syariat sia-sia. Sama-sama nggak berguna. Ya, jangan nanti kalau kita aku tak ada, kalau gitu nggak sholat, ngapain aku lagi sholat? Kan gitu, ya. Jangan salah memahaminya. Ya, sejalan dengan kita mengamalkannya, memahaminya, ya biasa-biasa saja. Ya, cuma saya mau ini kaji, tolong jangan dipikirkan, ya, jangan dipikirkan, tapi dirasakan, dirasakan. Ya, aku rasa kalau ini bisa kita bangun di diri rasa ketuhanan itu, Pak. Ya, aku bercerita lah ya. Ketika Rasulullah ke Taif, kan diusir, bersembunyilah bersama Abu Bakar di sebuah gua. Gua itu lebih kurang besarnya kayak ruangan ini. Artinya kalau ada orang masuk, nampak orang di dalam. Yang terjadi pada waktu itu kan Abu Bakar ketakutan. Karena kejaran orang kafir itu targetnya tangkap Muhammad hidup atau mati. Abu Bakar ketakutan walaupun dia melindungi Abu Bakar. Nampak Rasulullah, Abu Bakar ketakutan karena dia pucat berkeringat dingin. Ya kata Rasulullah, Pak, coba lihat ini. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, jangan takut, jangan gentar. Allah beserta kita. Coba, kesadaran apa itu? Kesadaran tentang keberadaan Allah dalam dirinya.
ya, bisa merubah rasa ketakutan menjadi berani. Itu satu. Ketika Rasulullah di kota Mekah, siapa bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Berapa Avanza itu sekarang? Coba dikali-kali lah, tanya dulu di Arab berapa seekor unta. Kan gitu. Suraqah seorang preman besar, dia berharap dia mendapatkan Rasulullah. Ya, karena dia preman, ketua OKP kalau sekarang ini. Nggak ada ketua OKP sini kan. Salah paham pula. Sudah, apa yang terjadi? Jumpa Suraqah, dia sedang istirahat di sore hari, dicabutnya pedangnya, ditaruh ke leher Rasulullah. Saking tajamnya pedang itu, kulit harinya ini luka berarti diletakkan begini. Apa kata Suraqah? Ya Muhammad, siapa yang bisa menolong kau? Artinya apa? Matilah kau ini, kira-kira begitu kalau bahasa kita. 3 kali disampaikannya, siapa yang bisa menolongmu ya Muhammad? Jawab Rasulullah, ya, dia katakan 3 kali diucapkan Rasulullah, muncul bukan dia yang mengucapkan itu, kalam siapa kan gitu, Allah. Dia katakan Allah, Allah. Ternyata punya energi. Suraqah itu yang begitu gagahnya, lemas, tiba-tiba pedangnya jatuh. Kira-kira kalau besok ada razia, tahan polisi, mana SIM, STNK gitu, diam aja lah gitu. Allah, gitu. Kira-kira selamat nggak itu ya? Maksud saya jangan kurang kerjaan, iya kan? Jangan gitu. Itu ada makom, yang ada kaji khususnya. Nah coba, yang terbangun di diri Rasulullah itu, ya dia sendiri pun beriktikad bukan dia. Maka ilmu yang kita kaji inilah ilmu wali-wali Allah. Duduk kaji ini Pak, walaupun orang tua keluarga kita, istri kita enggak mengatakan kita wali selain dari wali nikah, ya kan? Tapi kita di hadapan Allah, innal auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada beban itu Pak. Kita ini Pak punya problema hidup karena keakuan. Sudah. Dan kita tidak sadar kalau masalah yang kita hadapi itu, ya kan, itu hanya di akal. Nah, jangan masukkan ke diri. Kita kan kalau ada masalah kan, aduh, masuk ke diri. Ya, kurus kering awak ya kan, memikirkan masalah itu. Katakan aja masalah itu cukup di dalam pikiran, jangan masuk ke dalam tubuh, nggak boleh. Tapi kalau kaji kita ini Pak harus masuk, gitu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.